Suara Grace FM, The Sound of Life, Tuhan menjaga jalan keadilan. Selamat siang, keluarga Gracia. Salam sejahtera untuk pendengar Radio Suara Gracia di Cirebon ya, dan juga Anda yang mendengarkan lewat streaming di siang hari ini. Leo kembali bersama dengan Anda dalam program Inspirasi Keluarga, dan program ini adalah salah satu program yang paling banyak disaksikan juga di YouTube Radio Suara Gracia. Jadi hari ini keluarga Gracia di hari Sabtu minggu kedua kami hadirkan untuk talk show keuangan. Nah, bersama dengan Devinali yang akan berbagi keluarga Gracia informasi yang pastinya akan menjadi inspirasi untuk Anda. Kita sapa saja langsung untuk narasumber yang setia nih untuk menemani keluarga Gracia di hari Sabtu kedua. Selamat siang, Devina. Halo. Oke, Selamat halo. siang. Iya, gimana kabarnya di sana? Jelas ya? Jelas? Kabarnya baik, puji Tuhan. Baik ya. Lagi tinggi-tingginya ini. Oh iya ya, lagi tinggi-tingginya ya. Jadi kondisinya juga kayak ini ya, mungkin perlu benar-benar memperhatikan juga kesehatan gitu ya, dan mungkin nggak keluar-keluar juga ya. Iya, aku baru ini isoman ini. Oh gitu ya? Baru selesai atau lagi menjalani? Baru selesai. Wah, puji Baru Tuhan selesai. ya. Oke. Puji Tuhan sih. Jadi lumayan ringan. Oke, gejalanya gejala ringan ya. Iya. Oke, tapi semua keluarga semua aman ya berarti sekarang ya? Aman. Kemarin kebetulan positif semua sih, tapi puji Tuhan semuanya aman. Oke. Wah, ini setelah 2 tahun ya berarti ya berjuang prokesnya. Iya. Oke, yang penting puji Tuhan, yang penting semuanya sehat, dan kita doakan juga. Memang Cirebon juga sekarang cukup mengkhawatirkan gitu ya, artinya angkanya seperti kita ketahui iya memang semua lagi agak naik nih. Oke, Devina, hari ini dibilang berat enggak juga untuk topiknya, tapi menarik iya juga sih gitu ya. Karena memang kita akan bicara tentang insurance 1.1 gitu ya, atau gimana nih bacanya? 101 ya. 101 aja ya, gak usah di-Inggris-Inggrisin ya. Oke, ini menarik karena bicara tentang asuransi gitu ya. Benar ya, asuransi kita akan membahas ya. Ya, bicara tentang asuransi jadi sesuatu yang menarik, tetapi ada juga yang mungkin buat mereka ini menjadi pengalaman yang kayaknya ada yang agak trauma sih enggak gitu ya, tapi kapok gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang topik yang memang ini kita sudah informasikan juga nih untuk pendengar bisa membahasnya, bicara tentang asuransi menjadi hal yang memang tidak asing ya buat keluarga Gracia, buat kita semua. Nah, di zaman sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan esensial yang harus kita miliki untuk setiap orang ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Devina bisa terlebih dahulu untuk say hello dan memperkenalkan diri supaya ya, mungkin ada juga pendengar yang baru bergabung siang hari ini. Oke. Wah, ini agak nge-freeze ya. Iya. Halo? Oke. Sorry, tadi keputus ya. Oke, iya. Agak putus ya tadi ya, nge-freeze ya. Oke, Devina, kita akan mulai ngobrolin tentang insurance 101 atau asuransi gitu ya. Devina, sebelum akan menjabarkan dan kita akan tanya-tanya juga nih, menggali informasi gitu ya dari pengetahuan yang Devina punya. Mungkin bisa say hello juga dan memperkenalkan diri lagi supaya lebih kenal lagi dengan pendengar-pendengar yang mungkin baru bergabung juga. Silakan, Devina. Halo para pendengar semuanya, perkenalkan aku Devinali. Di sini aku udah 13 tahun berkecimpung di dalam dunia keuangan. Saat ini aku fokus ke family perencanaan keuangan keluarga ya.
aku Oke. lebih fokus di situ, dan Hmm. saat ini aku fokus membantu keluarga-keluarga, wanita-wanita, atau Hmm. ibu-ibu yang lagi mau belajar gimana sih cara merencanakan keuangan itu, gimana sih ngembangin keuangan itu. Bahkan aku Ya. juga membantu memberikan ide-ide bisnis apa Hmm. ya yang bisa dikerjakan di rumah, tapi juga bisa sambil menjaga anak gitu, tapi punya income tambahan gitu. Dan Iya. jadi aku di sini nggak cuma fokus untuk membantu merencanakan keuangan, tapi juga membantu memberikan ide-ide gimana sih mendevelop bisnis itu seperti apa. Hmm. Karena Hmm. poinnya kalau misalnya merencanakan keuangan, itu skill pertama dari mengelola keuangan adalah menghasilkan uang. Benar nggak, Hmm. teman-teman? Benar, Nah, benar. gimana kita mau merencanakan, gimana kita mau ngembangin uang kalau kita nggak punya skill menghasilkan uangan yang lebih gitu. Nah, Hmm. sampai Oke. pada akhirnya kita bisa mencapai financial freedom bersama-sama. Itu sih Oke. sekarang fokus yang aku jalanin. Oke, Devina, saya menarik nih, ada yang mau saya tanya ya. Kenapa wanita? Maksudnya tadi kan disebutkan dia membantu wanita, ibu-ibu gitu ya, Iya, mendapatkan hasil lebih gitu ya. Menarik juga gitu, agak tergelitik ya. Masa bapak-bapak nggak boleh, cowok-cowok bapak-bapak boleh juga. Cuma boleh memang juga ya? aku secara pribadi kayak lebih mengkhususkan, lebih ada beban gitu kepada wanita-wanita, para Oke. ibu-ibu, karena biasanya rata-rata itu wanita-wanita itu lebih minim pengetahuan tentang keuangan gitu. Hmm. Nah, di sini aku Oke. mau mengajak kayak para wanita, para ibu-ibu, walaupun kita wanita gitu, Iya. kita juga punya hak untuk bisa mengelola keuangan gitu. Kita juga punya hak untuk punya financial freedom sendiri gitu. Hmm. Oke, jadi nggak cuma sekedar ibu rumah tangga dan mendapatkan bulanan dari suami yang kerja gitu ya, Devina ya? Oke, Betul, karena memang betul. zaman sekarang nih nggak sedikit juga ya wanita membantu keuangan dari keluarga. Nah, maka dari itu Betul. kita perlu nih, tadi Devina bilang ya, mungkin lebih fokus kepada para kaum Betul. wanita yang mau belajar atau cari-cari ide, kira-kira saya bisa membantu apa ya? Atau, wah saya nggak punya jiwa dagang nih ya, susah banget deh kayaknya ya. Yang penting ngurus anak deh, dah mengharapkan bulanan dari suami gitu ya. Ternyata enggak loh, keluarga Gracia ya. Era milenial sekarang nih wanita berperan aktif juga dalam membantu financial freedom khususnya untuk family juga ya Divina ya. Setuju ya? Betul. Oke, kita masuk ke dalam inti dari topik kita dan untuk keluarga Gracia, Anda yang ingin bertanya silakan ya kami membuka kesempatan untuk Anda bertanya lewat WhatsApp di 0817222959 atau Anda yang sedang menyaksikan lewat YouTube Radio Suara Gratia, Anda bisa live chat juga secara langsung, nanti kami akan membahas apa yang menjadi pertanyaan Anda, keluarga Gracia. Oke, pengertian dari insurance 101 nih apa sih, Devina? Selain kita cuma ngerti, ya kita akan membahas tentang asuransi. Gitu. Oke, apa itu insurance 1.1 ya, atau 101? Ya, pada intinya itu tuh dasar-dasar dari asuransi yang perlu kita ketahui gitu ya. Oke. Oke, sebelum bahas asuransi, aku mau flashback sedikit yang pernah kita bahas di share pertemuan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya Gitu. ya. Kita pernah bahas ada yang namanya segitiga keuangan ya, teman-teman. Iya, benar. Kalau ingat segitiga keuangan kan yang aku pernah bahas, pada yang paling dasar itu adalah gimana kita merencanakan atau menyiapkan kebutuhan dana darurat. Nah, kebutuhan dana darurat ini waktu pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas berapa besar sih yang idealnya kita menyiapkan dana darurat, dan gimana mempersiapkannya, pakai instrumen apa, kita udah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kalau bicara segitiga keuangan, teman-teman juga bisa lihat, aku pernah share di post di IG aku yang aku sebut piramida perencanaan keuangan. Piramida perencanaan keuangan sendiri ada 5 level. Ada 5 level. Yang paling dasar yang tadi aku sebutin adalah kebutuhan dana darurat. Nah, sekarang kita akan membahas tahap selanjutnya, tahap di atasnya, yaitu tahap manajemen resiko.
Manajemen Oke. risiko itu apa kalau di dalam perencanaan keuangan? Manajemen risiko ini berbicara tentang proteksi, gimana kita memproteksi keuangan-keuangan kita gitu. Hmm. Kalau berbicara tentang proteksi, pasti kita berbicara tentang asuransi. Iya. Jadi, kalau misalnya kita melihat nih, kalau di dalam piramida perencanaan keuangan aja itu ada Hmm. tahapannya, di bawah itu mengelola kebutuhan dana darurat, baru Iya. berikutnya dalam manajemen risiko, atau bisa dibilang memiliki asuransi gitu, Hmm. berarti bisa dikatakan bahwa asuransi itu penting dalam perencanaan keuangan. Setuju nggak? Iya, ya harusnya itu yang menjadi acuan gitu ya. Kita menyadari bahwa asuransi itu sebenarnya jadi hal yang penting ya, bukan menjadi sesuatu yang kayaknya ya nanti dulu lah dan itu nggak perlu gitu ya. Iya, betul. Nah, Hmm. kalau mau bisa kita bicara tentang dasar-dasar apa sih yang asuransi yang perlu kita ketahui? Nah, Iya. kalau kita tadi berbicara, ada yang namanya segitiga keuangan, di asuransi pun punya yang namanya segitiga asuransi. Hmm. Oke. Nah, saat ini kita mau fokus untuk berbicara tentang segitiga asuransi ya, teman-teman. Nah, Oke. tapi sebelumnya, hmm, kalau teman-teman nih, kalau ada orang bilang asuransi gitu, apa sih yang di otak teman-teman gitu? Kalau Leo sendiri apa nih kalau misalnya Ya, ngomongin tentang asuransi, sih kayaknya gitu. kebanyakan orang udah kayak ngeblok asuransi gitu kan. Uh, Kalau Leo sendiri gimana nih? Kalau kita dengerin asuransi, yang pertama kita denger ya, wah ini Ya, bakal kita berhadapan dengan agen dan ngomongnya panjang banget gitu ya. Dan yang pasti menawarkan sesuatu yang mereka berpikir bahwa kita nih harus mendapatkan proteksi, mendapatkan perlindungan, kemudian juga nanti ada apa namanya polis ya untuk yang kita bayarkan gitu ya setiap bulannya gitu. Mungkin itu yang menjadi pengetahuan awam gitu ya kalau orang mengerti tentang asuransi. kalau kebanyakan nih Hmm. dari klien-klien aku gitu, ketika orang Hmm. dengar asuransi, kebanyakan orang pasti ngerasanya kayak gini, kayak rugi punya asuransi gitu. Hmm. Gue keluarin uang kayaknya udah banyak tapi nggak balik gitu. Iya, Banyak iya, orang-orang yang ngerasa kayak kalau udah ngomongin asuransi kayaknya antipati banget gitu, kayak yang iya. rugi ini, nggak balik deh modalnya gitu. Hmm. Nah, sebenarnya coba kita lihat di Google kali ya. Coba Oke. kita lihat di Google, asuransi itu apa sih sebenarnya? Insurance. Nah, kalau aku Insurance. ketik di sini, muncul nih pengertian Hmm. insurance. Insurance definisinya salah satu, muncul nggak sih, sama nggak ya? Kalau di sini Asuransi aku asuransi atau insurance? Saya ketiknya asuransi nih. insurance. Ada perjanjian antara dua pihak gitu ya. Iya. Nah, kalau di sini kan ada nih, kalau aku baca ya, Hmm. Hmm. asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang Oke. dilakukan dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam Hmm. hal ini adalah perusahaan asuransi. Jadi Iya. asuransi itu fungsinya adalah Hmm. pengendalian risiko dengan memindahkan atau mengalihkan risiko yang ada dari satu pihak ke pihak lain. Pihak lainnya itu adalah perusahaan asuransi. Nah, kalau Hmm. dari definisi ini, kalau kita lihat nih kata-kata yang berbicara tentang investasi, Oke. cuan gitu, Hmm. Hmm. preminya balik, itu nggak ada kan sebenarnya dari definisi asuransi itu sendiri. Iya, Nah, di iya. sini kita harus meluruskan gitu. Sebenarnya asuransi itu apa? Asuransi Hmm. itu ya adalah pengendalian risiko, pengalihan risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, coba Hmm. deh kita bayangin sekarang. Hmm. Aku ambil contoh, mungkin aku pernah share juga contoh ini. Coba kita bayangin kita tinggal di sebuah klaster mewah, kita Hmm. punya rumah mewah yang bertingkat gitu. Terus punya mobil mewah yang udah kita Hmm.
peroleh dari hasil kerja keras gitu. Ada mobil Alphard, Velfire, misalnya ada Wah. Jaguar gitu, pokoknya yang mobil mewah gitu. Terus ada Iya. aset-aset yang udah kita kumpulin gitu, Hmm. emas atau ya investasi semuanya, sertifikat-sertifikat yang ada di dalam rumah gitu, yang udah kita kumpulin bertahun-tahun Iya. itu, apa kita nggak bayar satpam gitu untuk jagain rumah kita? Bener nggak sih? Kayak pasti kita Benar-benar. proteksiin tuh rumah kita, jagain rumah kita bayar Iya. satpam semahal-mahalnya supaya rumah Iya. kita aman gitu, Aman gitu ya, jauh dari nggak kata kemalingan pencurian gitu. gitu. Iya, iya benar-benar. Nah itu fungsinya satpam gitu, untuk kita mengalihkan atau meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi gitu, yang kemalingan atau kerampokan gitu. Nah sekarang apakah dengan kita membayar satpam, menggaji satpam tiap bulan, kita mengharapkan rumah kita kemalingan? Ya enggak ya, Kan? Pasti percuma gitu enggak ya. gitu kan. Nah, apakah dengan misalnya kita sudah membayar satpam atau membayar menggaji satpam tiap bulan, kalau rumah kita enggak kemalingan, enggak kerampokan, kita minta balik gajinya dari satpam itu? Pasti enggak juga, benar enggak? Iya. Nah, di asuransi pun sama gitu. Ini contohnya ya, bisa diibaratkan asuransi tadi, ya asuransi itu ya kayak satpamnya kita untuk melindungi, memproteksi aset-aset atau income kita yang udah kita raih, kita peroleh selama ini gitu. Oke. Dari Ya, menjaga sebenarnya, memproteksi ya. Tapi ada yang mungkin perlu kita bahas sedikit ya, Devina ya. Bahwa asuransi kan tadi bilang memindahkan resiko gitu ya. Sebenarnya ya, ketika masa sih ada orang yang mau rela menanggung resiko kita gitu. Mana mungkin gitu. Sedangkan yang kita tahu ya, nanti kita akan bahas juga gitu ya, terkadang kita terdesak juga pada akhirnya terjebak dengan ajakan seorang agen untuk asuransi gitu ya, untuk kita yes deh kita ikut dalam asuransi tersebut. Tapi pertanyaannya, masa ada sih yang ingin kita, maksudnya risikonya kita pindahkan gitu ke sebuah asuransi itu gitu, nggak masuk nalar gitu atau nggak masuk logika, kira-kira seperti apa ya gitu? Nah itu sebenarnya kan sama seperti kayak misalnya kita arisan. Kita arisan itu kan sebenarnya karena kayak ngumpulin uang gitu kan, kecil-kecil dari misalnya ada 10 orang yang ikutan deh arisan gitu. 1 juta gitu. Nanti yang keluar siapa, yang dapat siapa gitu. Keluar langsung banyak gitu. Aku mau itu ngumpulin satu itu semua gitu. Nah sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan si perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu mereka mengumpulkan uang-uang premi-premi. Untuk apa sih? Ya untuk meminimalkan resiko yang ada. Mungkin nih kalau misalnya aku tidak membeli asuransi, ketika kita sakit habisnya bisa ratusan juta saat itu gitu. Sedangkan kan saat itu mungkin aku belum punya uang ratusan juta. Makanya ditombokin dulu nih sama orang-orang yang lain yang dari premi-premi yang masuk ke perusahaan asuransi itu. Ini gambaran kasarnya ya. Setelah itu baru si perusahaan asuransi itu, oh giliran elu nih yang keluar. Oh ya udah, perusahaan asuransi mengeluarkan uangnya sebesar yang kalau asuransi ya sebesar tagihannya gitu dari rumah sakit. Konsepnya mungkin digambarin seperti itulah ya. Iya. Lebih mudah sih sebenarnya kalau digambarkan seperti itu ya. Jadi kita tahu nih ceritanya, mana mungkin nih kalau misalnya resikonya besar, padahal kita kayaknya nggak sampai ke situ gitu ya. Ternyata memang kenapa yang disebut asuransi itu memindahkan resiko ya. Artinya jadi perusahaan asuransi tersebut akan ya kasarnya menalangin dulu gitu ya. Yang penting kamu sehat gitu. Yang penting kamu segera pulih dan bisa kembali beraktivitas dan produktif lagi gitu kan. Artinya gitu ya, Devina ya. Betul. Oke, wah ini lagi saya pengetahuan yang memang simpel tapi kita kadang-kadang nggak pernah kepikiran ya, dan kita pikir udahlah malas gitu ya kalau udah ditawarin asuransi. Punya waktu nggak untuk kita presentasi? Enggak deh, nanti dulu ya. Oke,
kita masuk lebih lebih poin ke dalam lagi gitu ya. Ada jenisnya apa aja nih? Tadi kan kita akan membahas tentang resikonya gitu ya, Devina ya. Ada piramidanya juga yang akan kita bahas yang hari ini. Nah, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis asuransi yang kita akan mungkin yang kita perlukan gitu? Oke, asuransi itu sendiri sebenarnya ada dibagi menjadi dua. Oke. Asuransi umum dan asuransi life kehidupan. Mhm. Asuransi umum itu apa sih contohnya? Asuransi umum ya Iya. seperti asuransi rumah, kayak untuk kebakaran gitu, terus kebanjiran, dan asuransi mobil misalnya. Asuransi mobil juga berbicara tentang kayak kebanjiran ya, pasti teman-teman udah Mhm. sering lah, udah paham lah tentang asuransi mobil. Banyak asuransi umum lainnya yang yang ya pokoknya tidak bersangkutan dengan kehidupan gitu. Dan Mhm. ada satu lagi yang disebut asuransi life, insurance life, kehidupan. Iya. Nah, di sini kita akan fokus berbicara tentang insurance, life insurance ya. Mhm. Life insurance ini yang tadi aku bilang, ada yang namanya segitiga asuransi. Oke. Itu dibagi menjadi tiga. Jadi tiga, yang pertama adalah asuransi kesehatan, Mhm. yang kedua itu asuransi kritis, dan Mhm. yang ketiga adalah asuransi jiwa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, semua perusahaan, terutama yang di Indonesia, life insurance itu Iya. produknya nggak jauh-jauh. Itu cuma Mhm. tiga ini, berputar Mhm. dari tiga ini. Kalau Oke. teman-teman mungkin pernah dengar kayak asuransi dana pensiun atau Mhm. asuransi pendidikan gitu. Nah, Mhm. sebenarnya di dalamnya ya cuma tiga ini. Oke. Maksudnya manfaat di dalamnya itu cuma ada asuransi kesehatan, jiwa, Mhm. atau kritis gitu. Atau kritis ya. Betul. Oke. Nah, untuk asuransi kesehatan sendiri nih, Devina, mungkin bisa bisa berarti kan ini kan kalau kita lihat dari piramidanya bahwa asuransi kesehatan menjadi yang prioritas utama gitu ya? Betul. Hmm. Nah, Oke. kenapa sih? Kenapa nih? Kenapa, kesehatan menjadi prioritas utama? Atau hal apa aja yang kita harus ketahui tentang asuransi kesehatan? Oke, asuransi tadi kan teman-teman bayangin segitiga ya seperti ini. Mhm. Paling dasar itu asuransi kesehatan, kedua Iya, asuransi kritis, dan ketiga adalah asuransi jiwa. kejiwaan, Nah, jiwa, kenapa sih kesehatan itu adanya di dasar gitu? mhm, Paling utama, bahkan pemerintah pun memberikan BPJS asuransi betul, kesehatan. mhm, Kenapa itu yang paling dasar yang harus dimiliki setiap manusia gitu, setiap kita iya, gitu. Coba teman-teman bayangin deh, ambil contoh misalnya ada seseorang misalnya namanya Budi gitu. Namanya mhm, Budi umur 40-an gitu. Umur mhm, 40-an sudah bekerja lama segala macam, tapi dia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Dia udah oke, ngumpulin aset, udah punya mobil, rumah, tanah di mana-mana, emas gitu. Istilahnya pokoknya asetnya sudah banyak gitu. iya, Nah, begitu tiba-tiba si Pak Budi ini terkena sakit, masuk ke oke, rumah sakit. Nah, teman-teman pun sekarang sudah tahu lah biaya rumah sakit sekarang itu berapa besar besar gitu. ya, mhm, Sehari aja diinfus aja, aku pernah ngalamin waktu hamil cuma diinfus kekurangan cairan 1 hari 10 juta gitu. wuh, Nah, itu kalau teman-teman bayangin kalau misalnya si Pak Budi ini sakit, nggak punya asuransi, berarti mhm, mau nggak mau dia harus mengambil tabungannya dia, benar nggak? iya. Kalau nggak Mengambil punya tabungan, aset-aset, mereka iya, harus sampai menjual aset mungkin, menjual, misalnya iya mobil, betul, motor, atau bahkan mungkin ya apa aja yang akan meng-cover apa yang menjadi keperluan dia untuk membiayai kesehatan tersebut gitu ya? betul. Karena pada Hmm, dasarnya orang paling penting kalau orang ditanya kalau udah berumur, iya, iya. eh, Pak paling penting apa sih? Yang penting Iya. saya mah sehat gitu kan. Sehat gitu ya, nggak peduli punya harta berapa, yang penting ya Yang sehat penting gitu ya. saya sehat gitu. Nah Tapi kan itulah. worth it juga ya Devina ya, maksudnya enggak gini, waktu kita muda kita kerja produktif dan kan Hmm, kalau namanya anak-anak muda kan kerjanya ini ya, semangat untuk ya mencapai mungkin katanya gini, "Sekarang kerja keras deh, nanti masa tua saya tinggal leha-leha aja gitu ya, tinggal menikmatin." Tapi nggak lucu juga ya kalau misalnya nanti
sudah hasil yang udah dikerjain gitu kan. waduh, udah capek-capek ternyata untuk mengcover apa yang menjadi Iya, kebutuhan kita untuk membiayai kesehatan gitu. betul, betul. Banyak Hmm. lah kasusnya maksudnya itu kan. Hmm. Kayak artis-artis yang menjadi contoh juga itu kan banyak Iya, banget. Contoh kayak iya, almarhum Olga gitu. iya, Dia iya. bahkan nggak percaya bank, apalagi asuransi, bank aja nggak percaya, dia maksudnya semuanya disimpannya dalam cash di rumah gitu. Nah, pas lagi dia sakit kan habis-habisan, bahkan sampai Iya, miliaran gitu dia habis iya, gitu. Nah, balik lagi tadi contoh iya. yang tadi ya, kalau misalnya itu kan pasti kalau dia si Pak Budi ini nggak punya asuransi kesehatan, Hmm. asetnya kan yang diambil gitu untuk Iya, bayarin. benar. Nah, di sini fungsi dari asuransi kesehatan itu ya seperti payung gitu yang Hmm. melindungi aset-aset yang sudah kita punya, aset-aset yang udah kita kumpulin dari waktu bertahun-tahun, dari waktu kita Iya. kerja gitu. Nah, itu fungsi asuransi kesehatan. Kenapa sih, makanya paling dasar di bawah, supaya Hmm. aset kita nggak terganggu. Oke. Ya, tapi kan gini, Devina ya, bicara tentang kesehatan, semakin usia bertambah, semua fungsi dalam tubuh kita ini pasti menurun, Ya, ya. Dan berarti pasti ada risiko di dalamnya gitu. betul. Tapi di sisi lain gitu ya, ada juga saya suka dengar gitu, ada orang yang ketika ditawarin asuransi nggak mau gitu. Loh ya, saya sih berdoa saya sehat, ngapain ikut asuransi gitu. Seperti daftar dulu gitu, Devina. Gimana kalau punya prinsip seperti ini nih? Kayaknya bertentangan banget. Kayaknya nggak akan ketemu deh gitu. Kalau ada orang yang kayak gitu ya, aku sih cuma kasih contoh, balikin lagi kayak tadi contoh Uh, yang rumah. Lu punya iya, rumah iya, iya. sekarang kan, rumah aja lu jagain gitu pakai Hmm, satpam segala macem. iya, Sekarang tubuh lu eh, lebih berharga nggak dari rumah gitu. iya, 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 Masa pasti. even kayak rumah aja diasuransikan gitu, Hmm, mobil aja diasuransikan gitu. oke. Okay. Masa kesehatan sendiri yang dibilang kayak maunya apa sih dalam hidup, yang penting sehat. Nah, Hmm. kesehatan aja masa nggak diasuransiin gitu. Oh, untung saya nggak ketemu sama Devina ya. Kalau nggak, bingung jawabnya ya. Bisa menyerahkan diri untuk ya udahlah ikutlah gitu ya. Oke, Devina, ini ada yang bertanya dulu ya. Kita ke pertanyaan dari pendengar. Boleh. Kak Devina mau nanya, idealnya berapa persen dari pendapatan kita untuk proteksi, kemudian untuk pendidikan, untuk proteksi pensiun dan proteksi kesehatan. Nah, ini dari Oke. Ibu Yaya dan beliau juga bilang bahwa Kak, saya setuju banget bahwa asuransi penting banget katanya. Oke. Eh, Ini agak ini dulu ya, keluar dulu berarti ya. Kita menjawab pertanyaan dulu nih. banyak banget maksudnya yang kalau nasabah itu pasti nanya seperti ini gitu. Langsung Oke. nanya, idealnya berapa sih? Idealnya Hmm. berapa sih? Jujur aku nggak bisa langsung jawab gitu, maksudnya idealnya Hmm. berapa, karena ideal masing-masing individu itu berbeda Berbeda. gitu, maksudnya Iya. persenannya. Sekarang maksudnya aku itu butuh tahu dulu kondisi keuangan saat ini seperti apa, Oke. udah umur berapa, anaknya Hmm. berapa, anaknya Hmm. usia berapa gitu. Jadi Oke. nggak bisa langsung oh idealnya segini, karena Hmm. nggak bisa, satu orang masing-masing individu itu akan berbeda-beda idealnya gitu, karena Hmm. fokusnya juga pasti masing-masing akan berbeda. Apakah sekarang fokusnya adalah untuk nyiapin dana pendidikan dulu, apa fokusnya untuk Iya. pensiun segala macam, itu porsinya beda-beda. Jadi kalau misalnya aku langsung ngomong segini persen nanti Iya. takutnya salah gitu. Iya. Dan keburu mundur dulu ya. Iya. Oke, ini kita lagi nggak jualan asuransi loh ya, keluarga Gracia. Tapi kita sedang membuka sebuah wawasan supaya kita ngerti nih. Kadang-kadang gitu ya, Devina ya. Iya, Bicara tentang betul. asuransi itu kita punya pemandangan yang salah, punya pandangan yang salah, punya persepsi yang salah. Kita udah Iya. alergi dulu nih ketika ada seorang agen, boleh nggak persentase? Boleh nggak? Punya waktu nggak sih kapan gitu ya? Sambil makan nih nggak apa-apa gitu ya. Wah, kita tahu nih dia agen asuransi, ngomong ah gitu ya. Kalau kata orang Cirebon sih gitu ya. Oke, maka dari itu Anda keluarga Gracia perlu seorang family
financial planner gitu ya. Makanya kalau Anda mau tahu, nah bisa hubungin Devina, keluarga Gracia. Kira-kira idealnya berapa sih? Saya tertarik sih sebenarnya misalnya untuk ikut asuransi gitu ya. Tolong dong bantuin saya gitu. Kira-kira yang cocok untuk asuransi keluarga saya apa? Kemudian pendapatan saya sekian, anaknya berapa, kemudian kebutuhannya apa. Nah, berarti itu kalau bicara ideal kita harus berkomunikasi gitu ya, Devina Iya, ya, untuk boleh tanya-tanya konsul. dulu, maksudnya Ya. maunya seperti apa, rencana keuangan ke depannya seperti apa, itu Hmm, hmm. boleh kita discuss dulu aja. Ya, discuss dulu Even ya. kalau misalnya ada di antara para pendengar kayaknya pernah punya asuransi gitu, kayak Hmm. kecewa gitu sama polisnya gitu. Kayaknya kan banyak ya, maksudnya di luaran, Iya, iya. apalagi sekarang aja kan banyak yang lagi beredar nih pada demo, uang Hmm. saya nggak balik gitu kan. Iya, iya. Nah, boleh tanya dulu, maksudnya mau konsultasi ke aku dulu, nanya-nanya, Iya. ini sebenarnya apa sih manfaatnya? Karena kebanyakan orang zaman dulu beli asuransi itu pada nggak tahu manfaatnya apa gitu kan. Iya. Benar. Dan ditambah lagi karena nggak enak, karena kita ditawarin terus dan Tuh, kenal gitu ya, Devina ya. Nanti saya kebanyakan mau kan wakilin curhatannya pendengar deh kalau kayak gitu. Iya, keluarga Gracia kita masih bicara tentang insurance 1.1 gitu ya, atau 101 nih keluarga Gracia. Jadi Anda yang ingin bertanya seputar asuransi, kita sudah membahas salah satu dari 3 ya, Devina ya, yaitu yang menjadi prioritas utama adalah asuransi kesehatan. Dalam sebuah ya. piramida asuransi ini keluarga Gracia dibagi 3 ya. Oke, kita tinggalkan untuk asuransi kesehatan, Devina. Sekarang kita masuk di dalam asuransi kritis. Oke, bagaimana seputar tentang asuransi kritis ini? Iya. Kalau berbicara tentang asuransi kritis, kenapa sih perusahaan asuransi itu mengeluarkan atau ada produknya, ada manfaat untuk asuransi kritis gitu? Padahal kan sebenarnya udah ada asuransi kesehatan yang tadi. Iya, bedanya apa gitu ya? Bedanya Kritis, apa? kritis, Banyak orang kritis yang nggak itu ya. tahu nih. Nah, bedanya kalau misalnya kayak coba kita bayangin sebuah gunung es. Sebuah gunung es yang terlihat di atas kan kayaknya gede gitu. Tapi sebenarnya di bawah lebih gede lagi gitu kan. Benar, benar. Gunung es. Oh, Kayak kan iya. kitanya Titanic gitu kan. Oh. Kecil gitu kan. Iya, iya. Pas ditabrak ini gitu kan. Iya. Kalau dibilang seperti gunung es, kalau di dalam kesehatan gitu, yang terlihat itu, yang gunung es yang terlihat itu, kita bisa ibaratkan seperti tagihan rumah sakit. Yang kita lihat sebenarnya tagihan rumah sakitnya tuh, gede banget gitu kan. Iya. Itu yang kita lihat. Nah, sebenarnya ada hal-hal, ada resiko-resiko yang mungkin nggak pernah kita lihat di bawah itu, di bawah gunung es. Contohnya apa? Hal-hal yang kita lihat, yang nggak kita lihat gitu. Contohnya, ketika kita misalnya terkena sakit kritis itu apa sih contohnya? Contohnya sakit kritis itu kan kayak sakit jantung gitu, terus kanker, ya pokoknya sakit-sakit yang berat deh gitu kan. Ya, mengandung resiko lebih tinggi gitu ya. Ya, yang mungkin bisa jadi mengakibatkan orang yang terkena sakit kritis tersebut nggak bisa bekerja lagi gitu, nggak bisa menghasilkan uang lagi. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari asuransi sakit kritis. Jadi sebenarnya asuransi sakit kritis itu bukan untuk mengcover biaya rumah sakit ketika kita sakit kritis. Bukan, karena biaya biaya rumah sakit ketika kita dirawat inap di rumah sakit itu sudah di-cover dengan yang disebutkan asuransi kesehatan. Iya, setuju. Iya. Nah, jadi biaya asuransi sakit kritis fungsinya ketika asuransi itu keluar, yang dia mengcover untuk apa? Mengcover untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika misalnya si yang terkena sakit kritis tidak bisa bekerja lagi. Ketika misalnya contoh yang keluar misalnya 500 juta. Nah, itu 500 jutanya langsung keluar masuk ke rekening si
yang terkena sakit kritisnya itu gitu. Untuk Iya. apa tujuannya? Untuk misalnya untuk mempersiapkan pendidikan anak Hmm. gitu, yang bisa Iya. dipakai untuk pendidikan anak. Yang tadinya kalau misalnya eh, sakit kritis nggak bisa kerja lagi, jadi nggak ada kan, nggak bisa punya penghasilan. Tapi karena Iya. ada asuransi sakit kritis, anak tetap bisa sekolah, Iya. anak istri tetap bisa eh, dapur bisa tetap ngebul gitu istilahnya. Iya. Iya. Itu Benar. sebenarnya fungsi si asuransi kritis tadi gitu. Oke, jadi kalau misalnya diibaratkan ini keluarga Gracia, ketika Anda amit-amit gitu ya, kata orang Cirebon ya, mengalami resiko itu dari resiko yang Anda miliki dan Anda mungkin tidak bisa memiliki penghasilan lagi karena resiko tersebut gitu ya, Devina ya. Maka hal yang setelah terjadi risiko itu Anda bisa tercover gitu. Karena ini yang disebut dengan asuransi kritis keluarga Gracia. Jadi kalau ibarat gunung es tuh kalau kita lihat puncaknya ya, tapi ternyata di bawahnya lebih besar keluarga Gracia. Kan tidak mungkin di bawah lebih kecil gitu ya, yang pasti ambruk gitu. Nah, jadi keluarga Gracia kalau bicara tentang asuransi kritis itu yang terjadi setelah Anda mendapatkan resiko. Nah, hal-hal lain itu akan tetap bisa berjalan keluarga Gracia selama Anda mungkin ikut dalam asuransi kritis ini, gitu ya, Devina ya? Iya, betul. Ya. Dan memang ini menjadi berbeda dengan asuransi kesehatan, walaupun memang sama-sama tentang sebuah kesehatan, tapi mungkin kalau diibaratkan sih perbedaan waktu gitu ya, periodenya gitu ya. Tapi kayak misalnya contoh lagi kayak misalnya Hmm. kalau sakit kritis gitu, misalnya sakit cancer, contoh Hmm. ya, contoh sakit cancer, dirawat di rumah sakit gitu. Setelah dirawat, contoh pribadi deh, mama Iya. aku gitu, mama aku Hmm. sempat terkena cancer gitu, tapi Hmm. stadium awal. Hmm. Ketika terkena cancer stadium awal, dioperasi, nah semua tagihannya yang keluar dari rumah sakit, semua tagihannya itu di cover pakai asuransi kesehatan. Hmm. Nah, Iya. tapi karena mama aku juga punya asuransi sakit kritis, jadi sebesar 300 juta gitu. Iya. Jadi 300 jutanya itu keluar masuk ke rekening pribadi. Fungsinya Hmm. untuk apa? 300 juta ini biasanya bisa digunakan untuk berobat selanjutnya. Contohnya Iya. kayak misalnya kan biasanya orang ada ke alternatif lah atau Betul. apa gitu. Iya. Nah, itu fungsi-fungsi kalau asuransi sakit kritis gitu. Jadi bisa Oke. digunakan untuk tujuan yang lain. Oke, oke, ya, ya. Ya, keluarga Gracia cukup jelas ya yang dipaparkan untuk asuransi kritis ya. Nah, satu lagi nih Devina, karena waktu yang ada mungkin ada beberapa hal yang kita akan bahas juga gitu ya mengenai asuransi nih. Yang ketiga adalah asuransi jiwa. Ya, yang terakhir adalah asuransi Mm-mm. jiwa. Kenapa sih ada yang paling terakhir? Ya seperti yang tadi dijelaskan, asuransi jiwa itu kan fungsinya untuk mempersiapkan warisan ya. Pada Iya, umumnya lah ya, asuransi iya, jiwa itu untuk mempersiapkan warisan untuk anak-anak atau orang-orang yang ditinggalkan, yang mungkin akan ditinggalkan gitu. iya. Kalau misalnya kita awal-awal punya asuransi jiwa dulu tanpa punya kesehatan dan lain-lain gitu, ya kayak tadi keambil gitu maksudnya kan. Iya. Jadi yang ada ketika misalnya kita nggak punya asuransi kesehatan dulu, ketika misalnya punyanya asuransi jiwa, Iya. yang ada nanti malah, udah deh, tutup aja premi asuransi jiwanya. Iya. Nggak butuh sekarang, kayaknya masih lama gitu. Hmm. Yang ada malah ditutup supaya gue mau bayar dulu nih untuk biaya rumah sakitnya. Nah, itu seringkali banyak terjadi Sering di saat terjadi juga seperti itu ya. hmm, Oke, jadi asuransi yang pertama yang menjadi prioritas adalah kesehatan, kemudian kritis, dan kemudian yang terakhir adalah asuransi jiwa ya. Saya mau bertanya nih sama Devina, kan kita masuk di dalam life insurance gitu ya, asuransi ini apa namanya life ini gitu ya. Tapi tadi ada juga salah satu jenisnya, kan ada dua jenis ya asuransi itu. Asuransi umum, termasuk ada kecelakaan juga ya, gitu ya Devina ya, asuransi umum. Nah, pertanyaannya nih ya, asuransi umum ya.
Iya, asuransi umum kan ada termasuk diantaranya adalah asuransi kecelakaan ya, bener nggak? Asuransi kecelakaan kalau untuk menyangkut jiwa ada juga Heeh. di jiwa asuransi Oh gitu. kecelakaan. Iya, Oke. Oh, jadi tetap ada ya sebenarnya. Karena kan kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu, ya, yang terancam kan sebenarnya jiwanya gitu. iya betul. Kalau Hmm, misalnya kecelakaan nih, untuk iya, misalnya mengklaim mobil, ya masuknya ke iya. asuransi umum, asuransi mobil gitu. Oke. Klaim Tapi mobilnya. jiwanya ini si manusianya orangnya ini eh, yang ininya klaimnya yang ini As- ya, yang iya, asuransi jiwa masuk gitu ke ya. betul, masuk ke life insurance sebenarnya Hmm, kalau asuransi kecelakaan. Nah, oke. kenapa aku nggak bahas tentang asuransi kecelakaan ini kok? Hmm. Karena sebenarnya kalau asuransi kecelakaan itu dia mengcover ketika kecelakaannya itu udah cukup parah gitu. Dia Oh, mengakibatkan si orang itu meninggal atau cacat cacat tetap gitu, maksudnya sehingga dia tidak hmm. bisa bekerja lagi. Nah, biasanya itu sudah di cover di asuransi sakit kritis gitu. Iya, iya. Oh, itu ada juga sebenarnya gitu ya di Ada, asuransi itu ya. ya. Oke. Oke, baik. Devina, ini pertanyaan sendiri gitu ya. Kita setelah membahas asuransi kesehatan kritis dan juga asuransi jiwa gitu ya. Ya. Mungkin buat sebagian orang ini mewakili juga ya. Kenapa banyak orang juga agak kapok ketika ditawarin. Kemudian juga ada yang kayaknya nggak menguntungkan gitu ya. Apakah dari asuransi ini kita bisa bisa mengharapkan keuntungan sih sebenarnya? Kalau dibilang mengharapkan keuntungan ya bisa-bisa nggak bisa ya. Karena Gitu oke, ya. sebelumnya mungkin aku jelasin dulu. Jadi Iya, asuransi sendiri pun kalau tadi kan dibagi menjadi dua, asuransi umum dan life. iya. Life sendiri pun dibagi menjadi dua lagi Hmm. jenisnya. Maksudnya dibagi menjadi asuransi tradisional dan asuransi unit link. Oh. Hmm. Nah, kalau asuransi tradisional itu asuransi yang memang hanya memproteksi kesehatan saja gitu. Maksudnya memproteksi manfaat yang Oke. mau kita cover. Iya, Tapi iya. kalau ada unit linknya, berarti itu campuran antara proteksi dan investasi. Oh, iya, iya. Jadi Kenapa? misalnya sekian persen itu investasi, sekian persen yang satunya gitu ya. Itu Ya, unit yang link ya. 100% proteksi, betul. Kalau Oke. 100% proteksi, itu asuransi tradisional. Nah, kebanyakan orang yang merasa Iya. rugi ketika membeli asuransi itu ketika mereka kebanyakan membeli unit link. Unit Hmm. link itu kan ada investasinya. Nah, Iya, iya, mungkin iya. mungkin banyak agent-agent di luar sana yang kurang teredukasi gitu kan. Jadi pas Hmm. lagi menjelaskan ke calon nasabahnya atau Iya. nasabahnya bilangnya ngejanjiin udah bayar 10 tahun aja nanti dapat Heeh. balik modal segini gitu, Iya, iya. dapat return segini gitu. Heeh. Sedangkan kan pada dasarnya balik lagi ke definisi asuransi. Asuransi itu adalah proteksi bukan Oke. investasi gitu. Nah, ini harus Oke. diluruskan. Oke. Oh iya, unit link ya. Saya baru ingat ya. Iya, Oke. unit. Eh, misalnya gini, Devina, ada juga ya. Ada nggak sih misalnya saya pernah dengar cerita gitu ya. Yang investasinya itu tergantung misalnya ketika misalnya 10 tahun ya. Targetnya 10 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun gitu ya. Tergantung dengan nilai kurs rupiah gitu. Nah, di kala waktu itu kita melihat 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nih, belum tentu nih di pemerintahan Jokowi seperti apa ya nanti. Jangan-jangan ketika pilpres itu misalnya bukan presiden yang mungkin kita harapkan dan kita percaya bahwa beliau ini bisa mengangkat ekonomi Indonesia misalnya gitu ya. Lalu kalau dihitung-hitung sebulan misalnya bayar premi 300.000, kita hitung-hitung nih, kalau kita kumpulkan sendiri tanpa di bank, tanpa dapat bunga gitu ya, 300 misalnya kali 10 tahun, misalnya lah ya, kita dapat 30 juta misalnya gitu aja deh, dapat 30 juta. Tapi kalau misalnya tergantung nilai kurs rupiah, ketika kita harus mencairkan di tahun yang sama, ternyata kita nggak dapat lebih banyak, nggak dapat 40 juta atau 50 juta. Kita malahan mungkin kalau saat itu ekonominya lagi terpuruk, kita bahkan mungkin dapat di bawah 30 juta misalnya gitu. Jadi Kalau merasa kayak gitu, rugi ya. kalau kayak gitu gimana gitu penghitungannya, atau ya itu benar ya, jangan-jangan kita nggak pernah tahu secara utuh gitu informasi yang ada mengenai asuransi. Gimana Devina? Nah,
di sini aku mau menjelaskan juga sebenarnya agak panjang sih ini. Hmm, Kalau bahas tentang asuransi tradisional dan unit link gitu. Banyak orang salah kaprah gitu, maksudnya salah pengertian bahwa iya. yang asuransi unit link itu Hmm, kan ada investasinya. Ada hmm, investasinya, banyak orang berharap iya. investasinya itu bisa membuahkan hasil yang maksimal gitu, Oh, yang oh, besar gitu, yang iya, iya. menguntungkan. Iya. Padahal sebenarnya fungsi dari nilai tunai atau fungsi dari unit link itu sendiri, kenapa sih ada investasinya di Hmm, dalam produk asuransi? Fungsinya itu bukan untuk mencari keuntungan atau mencari return yang besar gitu untuk hmm, investasi. Tapi oke. fungsi utama dari nilai tunai si produk asuransi itu Iya, sendiri adalah untuk supaya kalau kita kenapa-napa nih, amit-amit misalnya iya, iya. eh, tiba-tiba aduh berat banget nih keuangan. Misalnya di bulan ini harusnya bayar Hmm, misalnya 1 juta. iya. Ternyata bulan ini nggak bisa Hmm, bayar nih karena ekonominya lagi ini deh padat gitu maksudnya. iya. Nah itu nilai tunai, fungsinya nilai tunai itu untuk itu gitu. Nilai tunainya itu Oh, untuk membayarkan premi yang ketika kita nggak bisa bayar gitu. Membayarkan, kalau dibilang di dunia insurance ada yang namanya biaya asuransi. oh, Nah, iya. fungsi dari nilai tunainya itu sendiri untuk membayar biaya asuransinya itu gitu. Hmm. Jadi bukan untuk mengharapkan return yang besar gitu. Nah itu Oh, sering gitu. banget agent-agent di luar sana Tidak salah menjelaskan hal itu nih gitu ya, Devina ya? menjelaskannya. Iya, bikin Hmm, janji-janji manis. Nanti returnnya segini nih. Ini yang bikin iya. jelek dunia keasuransian. Benar, benar, benar. Iya sih gitu ya. Padahal Karena kalau di kita luar kita negeri kan langsung asuransi kita gitu mah langsung udah ngitung ya. wajar gitu kan. Iya kan kita langsung ngitung ya Devina ya. Iya. Misalnya kita bayar per bulan berapa? 10 tahun lagi kita kan pasti dalam cuannya kan udah kelihatan Iya, gitu ya. kalau mau Ternyata investasi mendingan langsung ke produk investasi, contohnya oke. reksadana gitu. Iya, kita Reksadana pernah juga kan bahas ada itu ya. kursnya ya yang dolar gitu kan. Jangan asuransi Jangan asuransi, asuransi dijadikan untuk proteksi investasi. aja. Oke. Bener. Jadi keluarga Ingresi kadang-kadang kita perlu perlu menggali pertanyaan atau menggali satu pengetahuan yang memang benar-benar harus komplit gitu ya, Devina ya. Dan Betul. kita tidak bilang Mm-mm. bahwa mungkin agen itu nakal dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi mungkin kita yang harus mau bertanya lebih kalau memang kita Iya. benar menyadari bahwa asuransi itu adalah hal yang penting. Satu pertanyaan terakhir Devina ya, ini Oke. sudah mendekati pukul 12. Nah, hal apa yang harus kita lakukan nih? Kadang-kadang ya orang bilang gini, seperti yang tadi Devina bilang, wah ini termakan dengan janji manis nih. Apalagi begitu kita oke, cukup banyak gitu ya kertas-kertas yang harus ditandatangani. Yang ternyata sebenarnya isinya ada di situ semua, Iya. termasuk penalti ketika kita di dalam di tengah jalan itu enggak deh Stop gitu ya, bayar. atau kayaknya kita lagi seret gitu ya ekonominya. Nah, Mm-mm. apa sih yang harus kita lakukan sebelum benar-benar kita yes terhadap asuransi supaya keluarga Inggrisnya harus tahu gitu ya, nggak termakan janji manis aja nih. Iya, betul. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama, maksudnya Hmm, pastiin manfaatnya tuh apa. Manfaat oke. ketika beli asuransi, detail manfaatnya tuh apa di situ. Mungkin Hmm, secara ringkasan polis itu kelihatan manfaatnya apa gitu. Nah, hmm, setelah itu eh, manfaatnya udah lihat, jangka waktu ya pokoknya detail manfaatnya itu loh, jangka hmm, waktunya sampai kapan gitu di oke. covernya, jangka Iya. waktu di covernya sampai kapan. Nah itu Hmm, poin-poin yang harus diperhatikan. Yang restoratif. paling Hmm, penting ya pasti pilih agentnya yang benar gitu, pilih agent yang terpercaya, pilih agent yang maksudnya teredukasi dengan baik. Bisa jadi hmm. maksudnya pilih agent yang bukan dia cuma ini deh apa cari Jualan ilmu gitu ya. tambahan atau cuma jualan doang, yang penting Hmm, masuk komisi gitu kan buat dia. hmm. Jangan cari Iya, cuma nggak enakan gitu, iya, karena iya.
yang rugi pembelinya sendiri gitu. Iya, karena Apalagi ini kan kalau bukan jangka waktu pendek ya Devina ya. Kan namanya betul, asuransi panjang. betul. Apalagi kalau misalnya pembeli udah bayar nih, udah bayar 2 tahun, lebih dari 2 tahun aja, Hmm. itu tuh udah yang rugi cuma pembeli, agent nggak Hmm. rugi, perusahaan asuransi nggak rugi Iya, ketika stop bayar gitu ya, udah nggak bayar iya, lagi iya. deh. Misalnya dia udah bayar 2 tahun, abis itu dia nggak bayar lagi. Yang rugi itu cuma pembeli, Hmm. yang lain nggak ada yang rugi. Agent udah dapat komisinya, perusahaan asuransi udah dapat uangnya gitu kan. Oh, Jadi benar-benar harus hati-hati gitu. Maksudnya ketika iya, mau iya. ambil asuransi, diskusiin dulu, konsultasiin Hmm. dulu dengan orang-orang yang kalian percayain gitu. Karena Iya, asuransi itu dibeli dengan kepercayaan gitu, based on iya. trust. Oke, namanya agen mah untung aja gitu ya Devina ya. Iya, kita untung aja. Kita kita yang mungkin nggak terlalu mengerti di dalamnya, yang penting kita oh iya deh proteksi untuk diri kita atau untuk lain sebagainya gitu ya. Ya sudah Iya hitung-hitung nabung gitu betul. ya. Tapi kan di tengah jalan nanti kalau kita mengandung resiko itu kan wah ya kita yang rugi gitu ya. Agent nih udah dapat lain sebagainya. Wah ini menarik ya keluarga Gracia. Mudah-mudahan Anda keluarga Gracia bisa mendapatkan sebuah manfaat informasi yang menyeluruh. Dan sekali lagi asuransi itu saya bisa keluarkan statement bahwa asuransi itu penting loh keluarga Gracia, tapi setelah ini jangan pada telepon saya gitu ya nawarin ya. Ya, asuransi itu penting keluarga Gracia kalau Anda mengetahui secara menyeluruh informasi. Oh iya, satu lagi Devina, ada nggak sih satu jenis asuransi atau produk asuransi yang mengandung ketiganya gitu, kesehatan Mengandung kritis dan ketiganya. misalnya kesehatan kritis jiwa dalam satu produk asuransi ada ya berarti ya? Atau harus Ada, satu-satu? bisa ada digabung menjadi satu juga ada. Tapi Ada ya? ya sesi lain lagi nih. Maksudnya kenapa sih harus dipisah gitu? Sebenarnya Oh gitu, nggak ada beda gitu ya? kelebihan dan nggak ada keuntungannya buat perusahaan asuransi kalau dipisah. Sebenarnya justru Oh, keuntungannya ada di nasabah. di Kenapa sih harus nasabahnya ya? dipisah gitu? Iya, digabung juga Oke, boleh gitu. iya iya. Tapi dianjurkan yang pisah aja gitu ya, Divina ya? Hmm. Oke, nanti kita next time lah ya. Ini Iya, ternyata bicara tentang asuransi menarik juga ya. Thank you banget Devina untuk waktunya, dan iya, sebelum kita berpisah mungkin Devina bisa kasih tahu kontak person atau boleh. mungkin yang siang hari ini mereka akan tanya-tanya nih kayaknya ya asuransi untuk pribadi mereka seperti apa atau pendapatannya berapa, nah kira-kira idealnya berapa nih seperti tadi Iya, yang ditanyakan. Silakan Devina. boleh. Buat para pendengar yang mau diskusi atau sorry, mau Ya. konsultasi tentang perencanaan keuangan atau spesifik tentang asuransi gitu, mau discuss aku mau asuransi kesehatan nih idealnya yang seperti apa sih, atau mau asuransi apapun, atau mau discuss review Ya. polis-polisnya dilihat, maksudnya tolong dong Devina Hmm, bacain polis iya. ini manfaatnya apa, aku udah beli puluhan tahun tapi nggak tahu manfaatnya apa aja gitu. Waduh. Boleh feel free, maksudnya tanya-tanya aja. Ya. uh, Boleh kontak aku di 081 Hmm, 80 231 ya. 6907. Oke. Nanti keluarga Gracia untuk yang mau bertanya dengan Devina atau mau dijembatani nanti bisa hubungi kami ya, Radio Suara Gracia 2308116. Kita akan kasih nomor kontaknya Devina ya, Ya, untuk langsung nanti bisa berkomunikasi. Thank you banget Devina, dan oke, puji Tuhan ya, semuanya sehat sama keluarga. sehat. Ya, selalu berbagi terus bersama Suara Gracia. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan. Oke, thank you Oke, semuanya. iya. Terima kasih untuk keluarga Gracia yang siang hari ini telah bersama dengan kami di Talkshow Inspirasi Keluarga di hari Sabtu kedua bersama dengan Devina Lee yang akan selalu membagikan pengetahuan tentang keuangan keluarga Gracia. Untuk Anda yang ingin bertanya, konsultasi langsung, nanti bisa hubungi kami di 2300816, dan Anda bisa kembali menyaksikan untuk tayangan ulangnya jika mungkin Anda terlambat mengikuti program ini ya. Dan karena waktu yang ada, saya Leo yang bertugas pamit undur, keluarga Gracia. Selamat siang.